Welcome back to my channel di Yuk Kita Watching. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yuk Kita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.tj. Tidak terasa kita sudah bertemu di malam Jumat di bulan pertama ini, dimana di sini kita akan membahas kembali kisah-kisah misteri. Karena kita sudah lelah untuk membahas kasus-kasus di minggu-minggu sebelumnya. Kasus misteri apa yang akan kita bahas pada malam kali ini? Sepertinya kisah misteri ini mungkin sering banget kalian dengarkan dari berbagai sumber ataupun media. Karena mungkin mitos-mitos di malam satu suro itu memang sangat seru. Jadi tak usah berlama-lama, let's start. Ice cream, you scream, Yuk Kita Horor. Hari ini Yuk Kita Horor mau membahas tentang malam satu suro yang dianggap sebagian besar masyarakat sebagai malam yang penuh dengan aura mistis. Saat ini kita telah melewati malam Muharram atau yang lebih dikenal sebagai malam suro. Malam sakral yang ditunggu-tunggu oleh berbagai masyarakat, namun juga harus diwaspadai karena untuk sebagian masyarakat pengertian malam suro dianggap memiliki daya spiritual. Malam suro bisa dibilang malam yang penuh dengan asumsi magis, angker, bahkan ada pantangan-pantangan yang jauh dari nalar sehat kita. Paradigma tersebut sedemikian lamanya terkonvensional secara alam bawah sadar mempengaruhi tingkah laku masyarakat itu tersendiri. Malam satu suro sangat dipercaya oleh masyarakat, khususnya suku Jawa, adalah malam yang sangat sakral. Saking keramatnya malam satu suro, sebuah film yang berjudul Malam Satu Suro yang dibintangi oleh almarhumah Susana, sang ratu horor asal Indonesia, dibuat untuk mempresentasikan kejadian-kejadian yang terjadi pada malam satu suro. Lalu, apa yang membuat malam satu suro itu menjadi penuh dengan mitos-mitos yang dikaitkan dengan malam satu suro? Mari langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama, sejarah malam satu suro. Hingga saat ini, sebagian masyarakat di Yogyakarta dan Solo masih memegang teguh ajaran yang diwarisi oleh para leluhur atau pendahulunya di masa lalu. Salah satu ajaran yang hingga saat ini masih dilakukan adalah menjalankan tradisi malam satu suro, yaitu malam tahun baru dalam kalender Jawa yang bertepatan dengan tahun baru Islam. Malam satu suro ini seringkali dianggap sakral karena banyak sekali ritual-ritual khusus yang dijalankan pada hari itu, seperti salah satunya bernama penjamasan. Malam satu suro ini bermula pada zaman raja dari kerajaan Mataram yang ketiga yang bernama Sultan Agung Adi Prabu Hanya Krausuma sekitar tahun 1913 sampai 1945. Sejak kerajaan Mataram Islam dimulai. Pada saat itu masyarakat setempat mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang diwarisi oleh tradisi Hindu. Hal ini bertentangan dengan Sultan Agung yang menggunakan penanggalan kalender Hijriah yang diajarkan dalam agama Islam. Di balik itu semua, Sultan Agung bertujuan untuk menyatukan dua kubu masyarakat Jawa yang terpecah akibat berbeda keyakinan. Kedua kubu itu dibagi menjadi dua, yakni masyarakat kejawen atau kepercayaan orang Jawa, dan ada juga masyarakat yang menganut putihan atau kepercayaan Islam. Sultan berinisiatif memperluas ajaran Islam di tanah Jawa dengan cara memadukan atau mempersatukan antara tradisi Jawa dan Islam menjadi satu. Setelah mempersatukan tradisi dari keduanya, dipilihlah tanggal 1 Muharram yang ditetapkan sebagai Tahun Baru Jawa. Dan sampai saat ini tradisi malam satu suro selalu diadakan oleh masyarakat Jawa. Kemudian malam satu suro juga dipercaya sebagai datangnya Aji Saka, seorang raja yang dapat melepaskan rakyat dari genggaman makhluk gaib. Menurut kalian lebih percaya yang mana? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next.
Yang kedua, kita ada ritual khusus malam satu suro. Seperti di awal video, Yuki sudah menjelaskan bahwa masyarakat Jawa, khususnya Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, tidak pernah melewatkan ritual malam satu suro ini. Meski sama-sama menjalankan tradisi malam satu suro, kedua keraton ini memiliki perbedaan tradisi dalam menjalankan ritual malam satu suro. Biasanya, ritual malam satu suro dijalankan atau diadakan setelah maghrib, karena pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam. Hal yang dilakukan oleh masyarakat Jawa biasanya adalah tidak tidur semalaman suntuk untuk berdoa. Bahkan, ada juga yang memilih untuk bersemedi di tempat-tempat sakral saat malam satu suro ini tiba. Ritual yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa pada saat malam satu suro adalah ritual penjamasan atau ritual untuk mencuci senjata pusaka seperti keris, tombak, kereta kencana, dan banyak lagi. Kirap, kebo, bule. Ritual ini biasanya dilakukan oleh Keraton Surakarta Solo. Di keraton itu ada seekor kerbau yang dikeramatkan oleh masyarakat sana yang diberi nama Kebo Bule Kiai Slamet. Kerbau ini adalah salah satu pusaka milik keraton yang sangat disayangi oleh Paku Buwono II. Biasanya kerbau ini akan dikeluarkan pada saat acara malam satu suro dimulai, dan sang kerbau itu akan memimpin jalannya kirap di barisan paling depan dengan sang pawangnya. Topo Bisu Lampah Mubeng Betneng. Ritual ini diadakan oleh Keraton Yogyakarta. Biasanya pada malam satu suro, para peserta atau topo mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta. Pada saat acara berlangsung, para peserta tidak mengeluarkan suara atau kata apapun. Dan dalam ritual ini juga para abdi dalam biasanya menahan diri untuk tidak berbicara dan memanjatkan doa di dalam hatinya. Larangan untuk tidak berbicara adalah bermaksud untuk membuat para peserta fokus memanjatkan doanya. Ritual ruatan atau juga bisa dibilang ritual pembersihan. Biasanya orang yang diruat katanya diyakini akan terbebas dari kesialan. Ada beberapa kriteria yang buat mereka harus diruat. Antara lain adalah ontang-anting atau putra-putri tunggal. Kemudian ada kedono kedini atau sepasang putra-putri. Ada juga sendang kapit pancuran atau seorang putra yang diapit oleh dua orang putri atau orang-orang yang secara weton. Biasanya orang-orang ini adalah orang yang menjadi sasaran Batara Kala atau bisa dibilang simbol dari kejahatan dari pewayangan yang bisa membawa kesialan atau celaka. Selanjutnya adalah mitos malam satu suro. Ada 5 mitos yang berkembang di masyarakat tentang malam satu suro yang terus menjadi pembicaraan sampai saat ini. Mitos yang pertama adalah dilarang berpergian keluar rumah pada saat malam satu suro karena akan membawa kesialan kepada orang yang melanggarnya. Mitos yang kedua adalah masyarakat dilarang untuk pindah rumah, sama dengan hal pertama, jika orang yang melanggar akan mendapatkan kesialan. Mitos yang ketiga adalah pada saat malam satu suro dilarang untuk mengadakan pesta. Pada bulan ini orang tua dipantang untuk menikahkan anaknya karena menurut kepercayaan budaya Jawa, keluarga yang melanggar akan mendapat kemalangan. Mitos yang keempat adalah arwah leluhur pulang ke rumah. Hal ini yang menjadikan hal pertama tadi, yaitu dilarang keluar rumah karena ketika arwah leluhur datang kita harus menyambutnya dengan cara berdiam diri di rumah saja. Seperti kasus COVID ya. Mitos selanjutnya adalah banyaknya makhluk halus atau gaib yang bergentayangan. Karena pada bulan ini adalah dipercaya sebagai bulan untuk pesta para makhluk gaib. Tidak hanya itu, masyarakat Jawa juga menganggap bahwa malam satu suro merupakan lebaran dari para makhluk gaib. Gak cuman itu saja, beberapa orang mempercayai bahwa malam satu suro merupakan malam untuk pembebasan untuk para arwah tumbal pesugihan sebagai hadiah telah mengabdi selama 1 tahun penuh. Apakah kalian pernah mendengarkan mitos-mitos tersebut? Atau mungkin kalian pernah mendengarkan mitos yang lain yang belum Yuki sebutkan? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Selanjutnya adalah
Cerita mistis malam Satu Suro. Ada sebuah kisah unik yang terjadi pada malam Satu Suro di Wonogiri, Jawa Tengah. Dilansir Netral News, berdasarkan cerita seorang warga bernama Syahroni, berusia 52 tahun, ia pernah hanyut dalam sebuah suasana romantis yang terjadi di tengah kuburan di Waduk Gajah Mungkur. Diberitakan pada saat kejadian memang Waduk Gajah Mungkur Wonogiri ini sedang musim kemarau. Kejadian itu diceritakannya pada tanggal 8 September 2018 lalu. Pada saat menceritakan kejadian itu, Pak Syahroni ini mengatakan bahwa dirinya ini memang sedang memancing di waduk tersebut. Namun, bukannya ikan yang ia dapat, dirinya justru ditemukan warga tidur sambil memeluk sebuah nisan dalam kondisi tanpa busana. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, saat dibangunkan Syahroni mengaku sempat hilang ingatan. Setelahnya, dokter menyatakan jika dirinya mengalami dehidrasi. Akan tetapi, seseorang yang merupakan sesepuh desa mengatakan jika Syahroni nyaris dibawa oleh roh penunggu kuburan di tengah waduk Gajah Mungkur. Diketahui jika waduk tersebut dibangun mulai 1976 dan mulai beroperasi pada 1982. Waduk itu terbentuk dengan membendung aliran sungai Bengawan Solo dan dirancang sebagai salah satu flood control atau pengendali banjir. Saat dibangun sebanyak 51 desa di 6 kecamatan harus ditenggelamkan. Seluruh warga di semua desa itu sebanyak 67.515 jiwa wajib mengikuti program transmigrasi keluar Jawa, antara lain menuju Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Ada sebuah mitos yang tersembunyi di waduk itu. Ternyata ada yang menyatakan jika sebuah makam akan tampak saat musim kemarau dan terlihat utuh. Makam tersebutlah yang saat itu dipeluk Syahroni selama 1 hari 1 malam. Syahroni mengatakan jika ia bertemu dengan seseorang perempuan muda, selalu diajak berkeliling desa hingga menginap di rumahnya. Dari keterangan sesepuh desa Pokok Kidul, konon Syahroni nyaris tak terselamatkan. Ia sebenarnya sedang diincar menjadi teman arwah gadis bernama Nita. Wanita tersebut ternyata memilih gantung diri sebelum keluarganya melakukan transmigrasi karena menolak berpisah dengan sang kekasih. Jenazahnya ikut ditenggelamkan saat pembangunan waduk tersebut. Apa kalian pernah mendengarkan kisah tentang Nita tersebut atau kisah dari Pak Syahroni? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Itulah dia pembahasan-pembahasan tentang Malam Satu Suro di video Yukita Horor kali ini. Apakah kalian mempunyai cerita versi lain tentang Malam Satu Suro? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian memang sudah pernah mendengarkan kisah-kisah yang Yuki ceritakan di video malam kali ini. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Untuk kalian yang mau request video horor selanjutnya, kalian bisa langsung kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.